ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Serta pada alinea keempat yang mengatakan bahwa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada alinea keempat menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baiklah, langsung saja. Setelah kita membahas pada bagian A, kita akan masuk pada bagian B, yaitu yang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian 1, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintahan dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga 1950-an lebih ditunjuk untuk menentang segala penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik Indonesia dan menciptakan perdamaian yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaannya yang telah digapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Politik luar negeri Indonesia, masa demokrasi terpimpin. Langsung saja. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Kepentingan nasional ini diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada bagian 4, yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru.
Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu Polugri, membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat, dan God Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian National atau ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah membangun ekonomi untuk mencapai struktur ekonomi saat itu. Struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian 5, yaitu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal era reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari negara Republik Indonesia. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan ke negara di luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negerinya, selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termaksud dalam hal ini, selain isu Timur Timur adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi lainnya. Saya akan melanjutkan tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, dan yang akan saya bahas yaitu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Konferensi Asia Afrika atau KA diawali dari ide Insinyur Soekarno dan disampaikan oleh Ali Sastromijojo. Ide ini pertama kali disampaikan pada konferensi di Kolombo diselenggarakan, dan ada beberapa keputusan yang telah terjadi dalam konferensi Kolombo tersebut, yaitu penyelenggaraan konferensi di Asia Afrika pada bulan April tahun 1955 yang diadakan di Kota Bandung. Yang kedua, menentukan 5 negara sponsor yang akan menghadiri konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir, menentukan 25 negara yang diundang untuk menghadiri konferensi Asia Afrika. Tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 ditetapkan sebagai hari di mana konferensi Asia Afrika diselenggarakan, dan ada beberapa agenda yang dibahas dalam konferensi tersebut. Yang pertama, membahas kerjasama ekonomi dan budaya masing-masing setiap negara, HAM yang berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, membahas tentang masa depan negara-negara yang belum merdeka dan berbagai masalah yang terjadi di dalamnya. Yang terakhir, berupaya untuk membentuk gerakan perdamaian serta aksi kerjasama yang berupaya untuk membawa beberapa negara dan seluruh dunia menuju perdamaian. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok atau GNB dimulai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Ghana, Mesir, dan Yugoslavia. Kelima negara ini membentuk GNB dengan tujuan khusus, yaitu
melindungi keamanan internasional yang terjadi di dalam banyak negara dan membuatnya menjadi lebih damai, membantu proses pencapaian pelepasan senjata dengan menggunakan kebijakan pengawasan internasional kolektif, dan yang terakhir, membantu proses pembentukan tata ekonomi yang lebih damai di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya jelaskan, dan bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh teman saya. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Aditya Tanjung dari kelas 12 IP1. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu bagian 3, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda ini dilatar belakangi oleh adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Akibat dari masalah tersebut, Inggris, Prancis, dan Israel melakukan penyerangan terhadap Mesir. Situasi ini tentu mengancam perdamaian dunia, sehingga Dewan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan perundingan. Singkat cerita, PBB membentuk komando dengan nama United Nations Emergency Forces atau disingkat dengan UNEF. Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan ketersediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operation for the Congo atau disingkat dengan UNOC sebanyak 1 batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo atau sekarang kita kenal dengan nama Zaire. Pasukan kali ini disebut Garuda II yang terdiri atas Batalion 330 Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Tak hanya itu, peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut ketika meletus perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan. Bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973 untuk kemudian diganti dengan pasukan Garuda V dan kemudian pasukan Garuda VII. Pada tahun 1975, pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Viet Cong atau Vietnam Utara yang komunis. Pada 1973, ketika pecah Perang Arab Israel keempat, UNEF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 7.000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana, dan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia terus ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Baik teman-teman, kita beralih pada pembahasan yang keempat, yaitu ASEAN. Tentu, sebagian dari kita sudah tahu bahwa ASEAN ini merupakan organisasi dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Baik, pembahasan kita mulai dari bagian A, yaitu pembentukan ASEAN. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok, dilangsungkan pertemuan antar menteri dari 5 negara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia,
S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Khoman dari Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut mendatangani suatu deklarasi yang disebut sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad 5 negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan nama ASEAN. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih pada bagian B, yaitu pembentukan komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia. Gagasan pembentukan komunitas ASEAN itu dicetuskan pada tahun 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan dikukuhkan pada 2003 di KTT ke-9 di Bali. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau disingkat dengan APSC. Kemudian, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau disingkat dengan AEC. Dan yang terakhir yaitu Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau disingkat dengan ASEAN Socio-Cultural Community atau disingkat dengan ASCC. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan baik dalam segi penampilan, penyampaian, maupun tutur kata, saya mohon dimaklumi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Yahovu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Harni Sartika Morlafau, kelas 12 IPS 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Deklarasi Juanda. Yang pertama, Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi. Yang kedua, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dilihat dari aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan konferensi Meja Bundar tahun 1949. Dikarenakan pertanyaan tersebut dilakukan pada masa Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang Organisasi Konferensi Islam dan Deklarasi Juanda. Baik, saya akan melanjutkan materi kami itu tentang Jakarta Informal Meeting JIM 1 dan 2. Yang sudah pada materinya itu, Jakarta Informal Meeting terjadi pada tahun 1988 atas konflik yang terjadi di Kamboja. Konflik ini yang terjadi di Kamboja ini disebut dengan Indochina. Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi dalam bentuk politik negeri, menerapkan konsep politik bebas dan aktif. Konsep politik ini dapat terlibat dalam pendirian organisasi-organisasi di Asia seperti ASEAN, dua penengah penyelesaian Moro di Filipina. Vietnam merupakan dua negara yang sudah berkonflik cukup lama. Puncak konflik Kamboja dan Vietnam terjadi pada akhir 1978 ketika terjadi antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Warga Vietnam yang akhirnya menyerbu Kamboja dengan bertujuan menghentikan genosida tersebut. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JM 1 dan 2 melibatkan negara-negara di luar ASEAN bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional pada tahun 1980. Akhirnya, setelah proses perundingan yang panjang,
Maka pada tanggal 23 Oktober 1991, demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.